Dulu itu ada seorang budak, kulitnya hitam. Ada seorang kaya raya yang bernama Abdullah ibnu Ja'far. Dia orang kaya kan, punya kebun yang banyak, jalan-jalan gitu. Kemudian dia istirahat di salah satu kebun daripada masyarakat yang di situ kebunnya ditunggu budak yang berkulit hitam. Wis tukang mancing tengri. Kemudian si budak ini nggak lama dikirim sama majikannya. Setelah dikirim, nggak lama pula masuk kepada itu kebun seekor anjing. Anjing itu mendekati kepada budak tersebut. Farama ilaih, rantang sing tinggi panganan atau kiriman kepada budak itu justru malah dikasihkan kepada anjing. Ya, dikasihkan. Dimakan sama anjing habis. Rantang satunya dikasihkan lagi. Dimakan habis, dikasihkan lagi. Abdullah bin Ja'far nyawang gitu loh. Kirimannya diwane kabeh. Diwane kire kabeh. Ya Allah. Akhirnya melihat pemandangan seperti itu, fakal, ya gulam, kam kutuk kulayahum. Lu sampai lagi diwali apa niku makanan setiap hari berapa? Mara'ait qal mara'aita. Ya seperti yang kau lihat, saya dikasih 3 rantang. 1 untuk pagi, yang kedua untuk siang, yang terakhir untuk malam. Bisni kemawon. Falima asarta, lo kok bawa ini? Kenapa kau kasihkan anjing semuanya? Iya. Qal mahia bi ardi kilab. Saya tuh tahu daerah sini tuh bukan daerahnya ini anjing. Terus innau ja' min masafatin ba'idah. Anjing ini datang dari perjalanan yang jauh, ja'ian dalam kondisi lapar. Ayo teliti ya kira-kira. Halo. Ayo perhatian ngono lho. Sampeyan koncone teko padha ora krasa. Sangat disuguh banyu putih. Ini anjing ini datang dari tempat jauh. Dan dalam kondisi lapar, fagarihtu an asba wa huwa ja'i. Saya nggak mungkin saya kenyang sementara anjing inilah lapar, yang nggak mau saya. Masya Allah, Abdullah bin Ja'far adalah akhlak ini kok enek budak sing duwe akhlak sing model ngeten iki memiliki karakter al-ihsan, mendahulukan kepentingan. Ini bukan orang lain, anjing. Kepentingannya apa? Anjing. Fama anta sani al-yaum. Lah terus lek serantangmu telu kabeh mbok lung nintek kabeh. Sedina iku sampai bengi mangan opo sampean? Ya wetengku tak talenane wis. Ya sabar sejenak. Enggak ada masalah. Masya Allah. Berarti niki ora mek sekedar dermawan, di atasnya dermawan. Ja'far, Abdullah bin Ja'far tuh kondang dermawan. Roh niki langsung berarti apa yang sing ngalah nih. Wis sik. Gak terima aku iki. Akhirnya dia cari informasi. Di kebun tak sapa? Punya yang Fulan bin Fulan. Kemudian budak milik siapa? Ya yang punya itu kebun. Didatangi, Pak, kebun kamu sebelah sana. Oh iya, yang tanamannya itu luas itu, iya. Dijual enggak? Ya kalau harganya cocok nggak ada masalah. Ditawarkan dengan harga berlipat ganda, tak beli. Kemudian budaknya gimana? Ya sudah, kalau mau dijual juga. Iya, tak beli. Jadi kebun dibeli, budak juga dibeli. Setelah milik Sayyidina Abdullah ibnu Ja'far,
Kemudian dia datang ke kebun dan menyampaikan kepada budak, "Hei budak, kebun wis tak beli, budak kamu juga saya beli dan sekarang kamu miliknya saya. Cuman kamu saya merdekakan, kebun ini miliknya kamu." Halo, siapa orang amalnya? Lek delok efeknya kita siap kita. Lek delok efeknya siap sampean. Iya lek posisi koyo delek Mbak Nora piye ngono iki. Nah iki berarti sama imannya. Subhanallah. Hakika ini, Pak. Hadis riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mengutip qala sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sabda Rasulullah, innal asy'ariyin, sesungguhnya orang-orang yang berbangsa Asy'ari itu idza armalu, di saat mereka kehabisan bekal, ay faniyah azwajuhum fil ghazwi, di dalam peperangan, au qalla, atau menjadi sedikit, apa ta'amu ayalihim, makanan keluarga mereka, bil madinati, di kota Madinah, jama'u, maka mereka mengumpulkan apa-apa kana ada itu indahum, di sisi mereka, fi saudil wahidin, di dalam satu baju, sumak tasamuhu, kemudian mereka membaginya, bainahum, di antara mereka, fidinahir wahidin, di dalam wadah satu, bisawiyati, dengan sama. Fahum, adapun mereka itu minni, sebagian daripada aku, wa ana, dan kami itu minhum, bagian daripada mereka, muttafaqun alaih. Baik, hadis ini masih membahas daripada pentingnya al-isar. Al-isar itu lebih mengutamakan kepentingan orang lain, padahal dia sangat membutuhkan. Berarti al-isar itu di atasnya dermawan. Kenapa? Karena kalau dermawan itu ya bagus. Tapi kalau berhadapan dengan urusan pribadi biasanya nggak mau kalah. Tapi kalau udah al-isar, dia dalam kondisi perlu, dalam kondisi sangat memerlukan, tapi lebih mengutamakan orang lain. Berarti ini lebih istimewa daripada dermawan. Itulah sifat-sifat daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu tadi diceritakan, Nabi menceritakan itu al-Asy'ariyin, itu orang-orang Asy'ari, yakni orang-orang ini sahabat, ya, sahabat, para sahabat Nabi. Mereka ketika armalu, ketika harta mereka, bekal mereka habis. Kenapa armalu? Ramal itu maknanya kan pasir. Ka'annahum lasaqu birramal, seakan-akan mereka menempelkan dengan pasir, minal ghillah, karena sudah tinggal sedikit atau habis, hampir habislah bekal mereka. Fil ghazwi, di dalam peperangan, au qalla ta'amu ayalihim, atau seandainya menjadi sedikit makanan keluarga mereka, bil Madinah, di Madinah, maka bagaimana? Jama'u makana indahum fi saubin wahid,
Yang masih punya dikumpulkan jadi satu, diwadahi menjadi satu kantong. Kemudian sumaktasamu, setelah diwadahi, walaupun yang membawa nanti ngumpulkannya nggak sama. Ada yang membawa 1 genggam, ada yang mungkin 10 genggam. Ya, dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi secara sama. Bainahum, di antara mereka, fi ina'in wahid, dalam satu wadah bisawiyati, dengan sama. Seraya mereka membuat sebuah slogo, membuat sebuah membuat sebuah pedoman, yang fahum minni wa ana minhum. Sudah, jangan merasa sungkan. Pokoknya ini kita bagi jadi sama. Walaupun tadi ngumpulkannya dengan modal yang beda. Fahum minni wa ana minhum. Kalian bagian daripada saya bagian daripada kalian semuanya. Inilah mereka. Sifat isar itu adalah sifat yang benar-benar dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam Al-Quran, sifat isar itu banyak dilakukan oleh mereka orang-orang Ansor, di mana Al-Quran menyebutkan dan menceritakan di dalam salah satu surat, walladzina idza tabawwa'ud dar wal iman, walladzina, dan orang-orang tabawwa'ud dar wal iman, di saat mereka menempati rumah, yakni yang dimaksud orang-orang Ansor, yang lebih dahulu mereka sebagai penduduk kota Madinah. Wal iman, dan lebih dahulu iman, min qablihim, dari sebelum mereka, yakni orang-orang muhajir yang hijrah daripada kota Mekah. Yuhibbunahum man hajar ilaihim, di mana orang-orang Ansor sangat mencintai kepada orang-orang yang hijrah dari kota Mekah kepada mereka Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan mereka benar-benar orang-orang Ansor tidak menemukan di hati mereka hajah, ay hasad, kecemburuan atau kebutuhan, mimma utu, daripada apa yang telah Allah bagikan kepada orang muhajir. Dados ngeten, tiang muhajir niku orang-orang yang hijrah itu berarti orang Makkah datang ke kota Madinah. Ngaten nggih? Mereka rela harta, rumah, toko, sawah, ternak ditinggalkan asal ke kota Madinah bawa iman. Kata mereka. Sampai di Madinah mereka disambut penuh oleh penduduk setempat, yakni orang-orang Ansor. Ya, bahkan orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan keperluannya orang-orang muhajir. Ketika terjadi peperangan, maka ghanimah dibagi secara total kepada orang muhajir, orang Ansor nggak dapat bagian. Cara sampean kira-kira piye? Halo, ini podo perang nih Pak. Kalau Anda gimana kira-kira? Wah, Nabi Muhammad ini dipilih mengikut duwire tok. Akan muncul ucapan yang macam-macam, terjadi sudah. Sampai bagaimana mereka ditenangkan oleh Nabi Muhammad. Biarkan mereka membawa duit, bawa harta, tapi kamu orang-orang Ansor, bawa aku Nabi Muhammad SAW. Mereka puas dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, benar-benar tidak ditemukan di hati mereka hajat, ay hasad, merasa iri, tidak. Mimma utu, daripada harta rampasan yang dibagi hanya untuk orang-orang muhajir. Kenapa? Wa yu'siruna ala anfusihim, karena mereka orang-orang Ansar
memiliki karakter lebih mengutamakan kepada orang lain mengalahkan kepada diri sendiri, walau kana bihim al khasasah, walau kana bihim khasasah. Padahal orang Ansor bukan berarti mereka kaya raya, mereka juga dalam kondisi butuh. Kiabut nu enteng. Lah enteng ora disebut teng Quran wae. Kaya amale kula jenengan lho nggih. Mek golek badi ya ora disebut teng Quran. Tapi kalau Anda ada pengorbanan baru diabadikan di dalam Al-Quran. Ini bukan sekedar pengorbanan nih. Menjaga hati nih. Mereka orang-orang Ansar yang sudah terdidik oleh Nabi Muhammad SAW, sudah diluapi hatinya dengan keimanan yang totalitas. Kancane didumi entuk, mereka nggak dapat sama sekali. Bukan berarti mereka udah ada, mereka nggak ada. Wa man yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun. Itu kehebatan mereka orang-orang Ansar yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain padahal mereka dalam kondisi butuh. Ini kalau kita mau buka Al-Quran baru kita akan nyadar para sahabat itu berjuang bukan mudah. Itu yang muhajir datang ke kota Madinah, rela semuanya ditinggalkan. Yang penting bisa menjalankan syariat Islam. Tuh lihat orang Ansar. Mereka sambut orang-orang muhajir. Rumah mereka dibagi jadi dua, ladang mereka dibagi jadi dua, dan seterusnya. Tapi lihat bagaimana sifat aziz, hati yang mulia daripada orang muhajir. Tidak serta-merta langsung, oh ya siap, situ edeng mah mulai ano ya. Anda dullani alal suk. Wes niat mulia kamu semoga Allah membalas. Aku tunjuk menengok pasar, tak aku berjual beli. Masya Allah, indah sekali akhlak daripada mereka, orang-orang yang berada di dalam madrasah Nabi Muhammad SAW. Wa yut'imuna ta'am ala hubbihi. Mereka juga mampu bersedekah sebuah makanan padahal ala hubbihi. Makanan itu makanan yang sangat dia cintai. Makanan itu adalah makanan yang sangat dia butuhkan. Iya. Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, wa asira tawanan, berarti bukan orang Islam. Mereka mampu bersedekah kepada siapapun yang membutuhkan. Bukan berarti mereka berlebih, mereka sangat butuh. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Di saat mereka memberi karena benar-benar karena ridho Allah, tidak minta untuk dibalas, tidak berharap untuk diucapkan terima kasih. Lo sama ni tiyah-tiyah gotong nopo sedekah sing wei sing sampean paringi mboten muni matur suwun atau tersinggung kadang-kadang. Mek ngono tok. Iya. Mereka tidak berharap sedikit pun. Insya Allah. Pokoknya orang hebat-hebat itu diabadikan di dalam Al-Quran supaya menjadi pelajaran kepada kita. Ada upaya di antara kita untuk meneladani mereka. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk sedikit demi sedikit bisa meneladani mereka semuanya. Amin Allahumma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat isar itu iya, mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Kenapa? Ya memang sulit, Pak. Sayyidina Ali sampai mengatakan al-isar a'lal iman. Sifat isar itu di atasnya iman atau paling tingginya iman. Berat sekali, Pak. Kalau kita udah bosen, kita sedekah wajar. Di rumah terlalu banyak, Anda risih melihat, Anda keluarkan, wajar.
Tapi di satu sisi Anda juga sangat butuh sekali. Namun Anda tetap mengutamakan orang lain. Ini istimewa. Makanya iman yang paling papan atas itu adalah sebuah iman yang pemeluknya memiliki karakter al-isar. Mengutamakan kepentingan orang lain padahal dia butuh. Kalau iman papan bawah ya kayak kita ini, lek wis bar gawe soto telung dino wis munek-nek lagi ditokne. Ki soto apa petis, Pak? Yo campur-campur. Hakada kita. Maka daripada itu ini luar biasa ini. Sayyidina Umar itu menceritakan kondisi sahabat. Sahabat Nabi itu memang top. Mereka melihat wahyu, turunnya wahyu, mendengar langsung hadis dari Nabi Muhammad SAW. Keimanan mereka tidak diragukan lagi. Sampai Al-Imam Ghazali menerangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, iblis enggak mampu menyesatkan mereka, enggak bisa. Di tengah-tengah mereka ada Nabi, kelejingan iblis ini. Lek kalih kula jenengan wah bolot lek niki. Ojo ngopi. Tapi dengan para sahabat enggak mampu mereka. Diuji dari berbagai macam enggak mampu iblis. Orang itu biasanya Pak normal, baik, sopan santun kalau ekonominya lagi jalan. Tapi kalau ekonomi lagi habis kadang-kadang metu kaku nih. Sampeyan delok poso jam 3 sore lekas mulai kaku lho mboten. Halo. Jam 4 nih lo gampang emosinan apa mboten? Bu, jangan ngopo. Tuh ngono wae. Insyaallah. Lah iso jangan iki, alah ladoyan yo wis. Iki padahal ini mergo kondisi, Pak. Kondisi kepepet, kondisi luwe. Tekokmu ora patek penak. Makanya kadang-kadang lek weteng warap dijak omong penak. Lek weteng luwe emosian ngoten ya. Terus masyaallah. Sayyidina Umar menceritakan kondisi para sahabat. Dikatakan ada salah satu sahabat Nabi dikasih hadiah kepala kambing. Maka yang terpikirkan bukan langsung ya apa menikmatinya. Yang terpikirkan adalah bagaimana nasib saudaranya. Wah, ini saudara saya kayaknya butuh. Maka kepala kambing dikasihkan hadiah ke saudaranya, tetangga. Demikian tetangga tersebut mendapatkan hadiah kepala kambing, langsung yang terpikir bukan menikmati, mikir saudara yang lain lagi. Gitu oke. Akhirnya disampaikan lagi kepada tetangganya. Tetangga yang ketiga juga demikian. Ben entuk mesti mikir kan kancane sampean entuk piye kira-kira. Kapan kancaku rarini tak tangane ngono nggih. Lagi boleh pite kacu moro kok ngerti ae kowe mah. Ini mereka sampai kata Sayyidina Umar, nih kepala kambing ya berpindah sampai 7 rumah. Balik neh nggon pemilik pertama. Ndas wedhus siji disedekahne sing entuk ganjarane wong 7. Mergo munyer. Nggih. Terus sampean sing nomor 5 kira-kira terus yang nomor 6 ora kira. Mandek. Hakata mereka Pak. Sayyidina Ali menantu Nabi Muhammad SAW. Panjenenganipun napa nggih? Nate melampah kalih pembantunipun. Wekdal niku mlampah lewati salah satu pasar. Sayyidina Ali mandeg milang milih wah ana bakul klambi. Tetapi
Sayyidina Ali berhenti di depan penjual baju. Sayyidina Ali mengatakan, "A'indaka thawban bi khamsati darahim?" Sampean duwe klambi enggak? Loro tapi regane 5 dirham. Aku pengen tuku klambi 5 dirham entuk loro. Enten apa mboten? Kata si penjual, ada. Yang satu seharga 3 dirham, yang satunya seharga 2 dirham. Kira-kira apik sing rega piro? Apik sing rega pinten? 3. Sitok regane 3 dirham, yang satunya 2 dirham. Wis cocok niki. Dikasihkan oleh penjual kepada Sayyidina Ali, dibeli saudara. Setelah dibeli, maka Sayyidina Ali memanggil pembantunya, "Sini kamu. Wis sampean iki. Kira-kira cara sampean membantumu sing gawe rega piro?" Mbok duwe kresek ketok ae. Pembantu ra oleh klambi api-api, kok malah salah sangka wae. Malah pembantunya dikasih yang harga 3 dirham. Sayyidina Ali ngambil 1 dirham. Sayyidina Ali memiliki sifat al-isar, mengutamakan orang lain. Pembantunya juga demikian. Jangan gini ya Imam, jenengan itu tukang khotbah di sawang wong akeh, nek kalambine elek mesakne ngoten nggih. Nek kula kan dresep nek mburi kare. Rapatek ketara. Lambi ngepir jamur. Iki lek sing tukang khotbah lambine ngepir jamur, sing dikhotbahi nek melas iki. Jenengan kan khotbah nanti ta'alu al-minbar, naik di atas mimbar, wa takhtubun nas. Maka apa kata Sayyidina Ali? Ustaz, apa-apa wis. Aku naik mimbar dengan baju ini, aku ya tetap Ali. Nggih napa nggih? Sebagian kita ini nyuwun sewu, dipikir dadi mulya mergo klambi. Makanya klambi Nabi ita itu lek klambine elek langsung cilik ati. Sebagian kita berpikir menjadi mulia karena kendaraan. Maka menumpak sepeda ontel pada atau maksiat rumongsone hina. Tidak. Yang memuliakan kamu bukan baju, bukan kendaraan, bukan duit, bukan pangkat. Yang memuliakan kamu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu sudah tidak ada masalah. Kamu aja, kamu ini pemuda, kata Sayyidina Ali. Walaka bahjatus syab. Sampai ini pemuda. Wis aku isin. Lek engkau panggih. Sowan datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya malu kalau saya lebih mengutamakan diri saya ngalahkan kepada kamu. Niki Sayyidina Ali ngomong karo budak loh nggih, sunah pembantu tok. Pembantu kan cuma digaji. Kalau budak totalitas milik Sayyidina Ali. Kenapa demikian? Mergo diwejangi saking Kanjeng Nabi, albisuhum mimma talbisun. Lek duwe budak sing apik ya, wae ana klambi padha klambi sing mbok gawe. At'imuhum mimma ta'kulun, dan kalau ngasih makan, ya kasih makan sama dengan makanannya kamu. Ini padahal budak. Itu cara bagaimana Islam menghargai orang lain. Masya Allah. Agak ada apa? Berarti kumpul karo sahabat dikira penak nang mboten. Penak nang mboten. Untuk berkat sitok tahu sitok iwak. Kira-kira diweni sampean sing tahu apa iwake? Lek kula sampean memang tahu. Berkate loro sitok tahu sitok sing diweni sing lek kelas awake dhewe lah. Sing kira-kira sampean iki wis unek-unek lek diweni wong. Ya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kejadian yang luar biasa.
tiang niku, tapi niki angel prakteknya ya. Terus tak omongin angel dhisik soalnya itu ngapa? Kula jenengan iki lek mengutamakan orang lain, itu kekhawatiran kita, jatah kita tidak tersampaikan, keinginan kita tertunda atau terhalang-halangi. Padahal semuanya itu tidak bisa mengalahkan catatannya Allah. Dulu itu ada seorang budak, kulitnya hitam. Ada seorang kaya raya yang bernama Abdullah ibnu Ja'far. Dia orang kaya kan, punya kebun yang banyak, jalan-jalan gitu. Kemudian dia istirahat di salah satu kebun daripada masyarakat yang di situ kebunnya ditunggu budak yang berkulit hitam. Tukang mancing tengri. Kemudian si budak ini nggak lama dikirim sama majikannya. Setelah dikirim, nggak lama pula masuk kepada itu kebun seekor anjing. Anjing itu mendekati kepada budak tersebut. Farama ilaih, rantang sing tinggi panganan atau kiriman kepada budak itu justru malah dikasihkan kepada anjing. Ya, dikasihkan. Dimakan sama anjing habis. Rantang satunya dikasihkan lagi. Dimakan habis, dikasihkan lagi. Abdullah bin Ja'far nyawang gitu loh. Kirimannya diwani kabeh. Diwani kire kabeh. Ya Allah. Akhirnya melihat pemandangan seperti itu, fakal, ya gulam, kam kutuk kulayahum. Lu sampai lagi diwani apa niku makanan setiap hari berapa? Ma ra'aita, ya seperti yang kau lihat, saya dikasih 3 rantang. 1 untuk pagi, yang kedua untuk siang, yang terakhir untuk malam. Bisni kemawon. Falima asarta, lo kok bawa ini? Kenapa kau kasihkan anjing semuanya? Iya. Qal mahia bi ardi kilab. Saya tuh tahu daerah sini tuh bukan daerahnya ini anjing. Terus innau ja' min masafatin ba'idah. Anjing ini datang dari perjalanan yang jauh, ja'ian dalam kondisi lapar. Ayo teliti ya kira-kira. Halo. Ayo perhatian ngono lho. Sampeyan koncone teko padha ora krasa. Sama disuguh banyu putih. Ini anjing ini datang dari tempat jauh. Dan dalam kondisi lapar, fagarihtu an asba wa huwa ja'i. Saya enggak mungkin saya kenyang sementara anjing inilah lapar, yang nggak mau saya. Masya Allah, Abdullah bin Ja'far adalah akhlak ini kue. Kok enek budak sing duwe akhlak sing model ngeten iki memiliki karakter al-ihsan, mendahulukan kepentingan. Ini bukan orang lain, anjing. Kepentingannya apa? Anjing. Fama anta sani al-yaum. Lah terus lek serantangmu telu kabeh mbok lung nintek kabeh. Sedina iku sampai bengi mangan opo sampean? Ya wetengku tak talenane wis. Ya sabar sejenak. Enggak ada masalah. Masya Allah. Berarti niki ora mek sekedar dermawan, di atasnya dermawan. Ja'far, Abdullah bin Ja'far itu kondang dermawan. Roh niki langsung berarti apa yang sing ngalah nih. Wis sik. Gak terima aku ini. Akhirnya dia cari informasi. Di kebun tak sapa. Punya yang Fulan bin Fulan.
Kemudian budak milik siapa? Ya yang punya itu kebun. Didatangi, Pak, kebun kamu sebelah sana. Oh iya, yang tanamannya itu luas itu, iya. Dijual enggak? Ya kalau harganya cocok enggak ada masalah. Ditawarkan dengan harga berlipat ganda. Tak beli. Kemudian budaknya gimana? Ya sudah, kalau mau dijual juga. Iya, tak beli. Jadi kebun dibeli, budak juga dibeli. Setelah milik Sayyidina Abdullah ibnu Ja'far, kemudian dia datang ke kebun dan menyampaikan kepada budak, hei budak, kebun wis tak beli, budak kamu juga saya beli. Dan sekarang kamu miliknya saya. Cuman kamu saya merdekakan, kebun ini miliknya kamu. Halo, siapa orang amalnya? Lek delok efeknya kita siap kita. Lek delok efeknya siap sampean. Iya lek posisi koyo delek Mbak Nora piye ngono ki. Nah iki berarti sama imannya. Subhanallah. Hakikatnya ini Pak. Orang itu al-isar baik. Cuman dikatakan al-isar bil qurbi makruh. Mendahulukan untuk urusan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah itu hukumnya makruh. Jadi ngaji sing paling apik teng ngaji ngiyambang ngoten nggih. Sama aja wis iki kene kancaku sing ning ngarep gajaran nang katan buri. Iki makruh, Pak. Aja berpikir sampean wis al-isar ngono. Isar bil qurbi makruh. Kalau isar untuk mendahulukan hal kayak gini baik. Ini bagus. Termasuk misalnya sampean nyenengi sapa misalnya Dewi wong saleh hahayu misalnya. Kancamu ya nyenengi pisan. Nggih. Misale sampean sing nyenengi niku ana ustadmu ya nyeneng. Bagi piye nak kira-kira. Murid pun ustad mawon sing maju mawon. Mboten pareng nih, Pak. Al-isar bil qurbi pun ustad iki maju bareng sapa sing ditampa ngoten nggih. Gentleman ngoten iki. Gentleman iki ojo santet-santetan. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak mereka masyaallah. Allah telah didik mereka, Allah telah longgarkan kepada mereka untuk benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ada lagi, ya. Itu lihat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu waktu hijrah kalian Kanjeng Nabi. Waktu melampah nika dari Mekah tadi delik teng gua nika. Sayyidina Abu Bakar kadang-kadang melaku tengah jeneng Kanjeng Nabi. Kadang-kadang nek burine. Kadang-kadang di arah kanan, kadang-kadang di arah kiri. Kanjeng Nabi baru sadar, Abu Bakar, cara jalannya kok gonta-ganti, ada apa? Ngeten Kanjeng Nabi. Kula lek batin rumangsa jenengan dipantau teko ngarep, wong ngincer sampean jenengan mungkin arepe nombak apa manah, aku tak adang nek ngarep, engko lek enek panah sing kena gen kula. Tapi lek rumangsa enek sing mantau jenengan teko mburi, kula ndang langsung nek mburine jenengan, sing kena gen ku. Kuwi cara dhewe kira-kira. Halo. Sing kena kersane kula. Sampai akhirnya masuk gua. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, inta fil wara." Jenengan di belakang dulu. Anda di belakang dulu. Saya cek ini guanya ini. Ada ular enggak? Ada yang membahayakan enggak? Maka dicek, ketika dirasa aman, bahkan ada lubang yang disumpel dengan serban beliau, dengan baju beliau, jubah beliau. Sehingga ketika rasa aman baru Nabi diperintahkan untuk masuk. Kenapa? Beliau siap berkorban. Kata beliau, in ahlaka ana faqad ahlaka ibnu Abi Quhafah. Kalau seandainya yang mati saya ya Rasulullah, simple, yang nyesel cuman ayah saya ibnu Abi Quhafah. Tapi kalau seandainya yang binasa adalah engkau, yang nyesal adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena ini sifat inilah lebih mengutamakan keselamatannya Kanjeng Nabi daripada Sayyidina Abu Bakar. Nabi angkat tangan, Allahumma ja'al darajata Abu Bakrin ma'i fil jannah. Ya Rabb, senantiasa jadikan derajatnya Sayyidina Abu Bakar bareng bersamaku besok di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pokoknya sifat isar itu efeknya enak, Pak. Cuman berangkatnya prakteknya dulu. Oh, dintai bujuni sampean kira-kira. Allah entah ini kapan sampai kapan betai. Iya, Masya Allah. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Suhaib Ar-Rumi, niku adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena perbuatannya Allah turunkan ayat. Pokoknya lewis ibadah kipol Pak, dikenang sama Allah. Suhaib Ar-Rumi niku ketika beliau kepengen hijrah menyusul Nabi Muhammad SAW, beliau bergegas, pedang dicangklong. Iya, busur panah dan peralatannya dibawa dengan peralatan yang lengkap. Tujuannya mau hijrah. Kenapa harus bawa alat perang? Karena orang-orang kafir Quraisy banyak yang menghalang-halangi. Beneran, Pak. Jalan beberapa langkah ditut nih dengan segerombol daripada kafir Quraisy. Mereka bertujuan untuk menghentikan langkahnya, menghalang-halangi Sayyidina Suhaib Ar-Rumi untuk menyusul Nabi Muhammad SAW. Maka Suhaib Ar-Rumi pun sedikit pun tidak takut. Dia turun dari kendaraannya. Dia mengatakan, dia keluarkan senjatanya, panahnya, busur panahnya, pedangnya, seraya mengatakan, ya Quraisy, senajan aku izin sampean wong akeh, sampean roh siapa saya? Saya adalah orang terhebat pemanah di antara kalian. Wallahi, demi Allah, kalian tidak akan bisa menyentuh saya sebelum akan saya terus panahkan semua busur panah saya ini. Kalau habis, keluarkan pedang untuk memukul kepada kalian semuanya. Kalaupun seandainya saya tetap kalah, terserah setelah itu. Kalau mau coba, ayo. Wah, nonton ini kira-kira sama dengan ini enggak? Ijen tapi gedak dhisik. Saat ini kalian apa-apa penting gedak dhisik, Pak. Gini apa nggih? Nggih. Terus sampean wis malah diles-les iki. Mbak mobil bengi-bengi jegat wong sak truk wis gedak sik. Wong Kediri ora wedi mati ngono misale kae. Misale. Guys gedak dilateni ya buyar ta. Gedak sik ini termasuk penggedak nih. Akhirnya faqalu lahu, maka melihat tekad seperti itu, kafir Quraisy bahasanya bukan lagi perang, ya kalah gedakan gitu jenenge. Maka kata mereka, ataina fakir. Kamu itu kan datang ke kita dalam kondisi melarat, nggak punya apa-apa. Kamu jadi kaya karena di daerah kami. Lah kok enaknya sekarang udah kaya, kamu asal keluar saja daripada kita. Wah, itu kata Sayyidina Suhaib Ar-Rumi yang kau inginkan. Ya sudah, duitku kabeh tak pendem nek kene lek gelem jikuen kabeh. Sarate aku ojo mbok halang-halangi untuk melaju ke kota Madinah. Maka ya wis berangkat toh, tapi tak pek kabeh, ya wis pek-pekan. Masya Allah. Maka dengan seperti itu malaikat Jibril langsung mudun datang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jibril mudun sebelum datangnya sahabat Suhaib ke kota Madinah, seraya membawa ayat wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Ada di antara manusia, yakni para sahabat,
yang mana mereka telah menjual semua kekayaannya untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi duit yang dia kerja di kota Mekah, punya ratusan juta bahkan mungkin miliaran, ditinggalkan, yang penting dapat ridha Allah Subhanahu. Maka kata Allah, wallahu raufun bil ibad. Maka Sayyidina Suhail Ar-Rumi ketika nyampe di Madinah langsung dihadap sama Nabi, dirangkul sama Nabi, diucapkan selamat sama Nabi. Luar biasa. Jibril turun bawa ayat berbicara tentang keistimewaan kamu. Kamu tidak lagi penting. Itu harta yang kau kumpulkan selama kamu ada di kota Mekah bertahun-tahun hanya untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya pokoknya selebu Quran itu Pak loro Pak, lek gak hebat pol pol, ngoten nggih. Kan milih sing ndi kira. Halo. Milih sing ndi? Fir'aun mlebu Quran Pak. Abu Lahab mlebu Quran. Nah mergo pol niku. Nek magak-magak wae kula sampeyan apik ya magak, elek ya magak ngoten nggih. Kayak iso mlebu niki. Ya Allah. Dah alhasil tuh keadaan mereka. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka benar-benar memiliki sifat al-isar, lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Ya Allah, semoga kita tidak terlalu jauh daripada mereka semuanya. Amin. Amin. Sebagai penutup, Sayyidina Hudzaifah Al-Adawi, beliau menceritakan begini. Saya pernah ikut peperangan Yarmuk. Di saat peperangan itu dalam kondisi yang luar biasa sekali, dahsyat sekali. Maka saya cari Ibnu Ammi, anak lelaki paman saya, berarti misanan. Wa ma'isya minal ma. Saat itu saya bawa air. Ini peperangan di musim paceklik. Mungkin kemarau yang panjang ini. Iya, saya bawa air. Dan saya berkata, in kana bihi ramak, kalau saya jumpai keponakan misanan saya dan dia masih ada sisa hidup, maka air ini akan saya minumkan kepadanya, akan saya bersihkan wajahnya. Maka dia mencari-cari keponakan misanan tadi. Maka subhanallah, dia menemukan. Faida anabih, ana menemukannya. Fakultu, saya langsung berkata, uskik, kamu saya kasih minum ya. Dia udah nggak bisa ngomong, cuman isyarat toh. Mungkin mengangguk gini, ya, mengangguk gini. Karena sudah kehabisan tenaga Pak. Ya, perang ini, mengangguk saja. Ya, kemudian setelah saya sudah siapkan posisinya, mau saya minumkan. Tiba-tiba ada suara itu kalau bahasa kita mungkin haus. Maka Ibnu Ammi pun juga pakai isyarat dengan tangannya gini. Ya, padahal teman loh kayak. Ini langsung pakai isyarat. Maka aku pun gak berani menolak isyaratnya. Saya taruh lagi, saya berangkat. Faidan Hisham Ibnul As. Ternyata yang suara tadi adalah Hisham Ibnul As. Aku pun berkata, uskik, kamu mau saya minumi? Maka dia pun cuma mengisarahkan. Setelah saya mau minumi lagi, ada suara lagi, Hisham Ibnul As pun juga pakai isarah. Iya. Kemudian saya langsung bergegas ke orang yang ketiga. Belum nyampe di lokasi, orang ketiga yang butuh air tadi udah meninggal. Saya langsung bergegas kepada Hisham Ibnul As, orang kedua. Sampai di lokasi udah meninggal. Saya langsung bergegas lagi ke orang pertama, Ibnu Ammi, misanan saya. Sama dia juga sudah meninggal. Masya Allah. Wis kondisi kayak gini, saya mikir ganjarane al-i. Soal ganjaran double bro. Double nih. Makanya sedekah itu kadang-kadang nilainya besar itu bukan karena nominal. Di saat kita butuh,
Di saat kita khawatir untuk miskin ketika sedekah, justru kita tentang pahalanya besar. Jadi ibadah itu yang paling menekan kepada nafsu, pahalanya semakin besar. Makanya dikatakan dalam hadis dalam ayat itu, ya, dikatakan itu apa itu? Kalian tidak akan mendapatkan albir. Bir bermakna surga. Kalian tidak akan mendapatkan surga sebelum kalian menyedekahkan sesuatu yang paling Anda cintai. Pokoknya semakin ibadah itu menekan kepada nafsu, pahalanya semakin besar. Berarti kita kalau ibadah jangan singitan, aja sembunyi. Nek wong cedhil ibadai milih poso, ngoten nggih. Maca Quran, hadir majelis malam setu, kopi gratis ngoten ya. Iku wong cedhil iki. Oh, sampe wong cedhil kabeh iki. Ndak, ibadahnya pilih-pilih. Lek ngetokne biaya biasane mundur. Masyaallah. Pun wis, semoga kita tidak sembunyi di dalam ibadah. Amin Allahumma amin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima Rabbi